Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang program materi sudut. Jadi yang pertama, kami menggunakan menu utama. Jadi di sini terdapat menu strip, tool strip, status strip, dan timer. Pada menu stripnya itu ada jenis sudut, ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut pelurus. Pada definisi ada pelurus, penyiku, bertolak belakang, ada teorema, dan exit. Kemudian di sini tool stripnya ada simbol tambah, simbol simpan, dan simbol silang. Nah, di sini pakai status strip pertama, name-nya itu panel 1, status strip kedua itu namanya panel 2. Untuk coding di formnya yaitu panel 1.text sampai dengan today, yaitu tanggal hari ini. Terus yang coding di timernya yaitu panel 2.text sampai dengan time of day. Jadi nanti di tool strip status label 1 ini terdapat tanggal, dan tool strip status label 2 ini terdapat waktu. Kemudian file jenis sudut, di sudut lancipnya itu ada coding jenis underscore sudut.show. Nanti itu akan memunculkan form si sudut lancipnya itu. Sama juga dengan sudut siku-siku, dan codingnya jenis underscore sudut underscore 2.show. Nanti dia akan memunculkan form sudut siku-sikunya. Gitu juga sudut tumpul, nanti akan memunculkan sudut tumpulnya, begitu juga sudut pelurus, dan seterusnya. Kemudian yang definisi di coding pelurusnya itu ada pelurus.show, sama kayak tadi akan memunculkan form gambar si pelurus ini. Sama juga dengan penyiku, nanti dia akan memunculkan formnya, bertolak belakang juga sama. Nah, terus untuk teorema di sini sama juga, yaitu codingnya teorema.show. Jadi nanti dia akan memunculkan si form teorema itu. Terus di exitnya itu ada coding dim tutup astring, tutup sama dengan message box. Anda yakin tutup program ini, message box style .yes no exit. Jadi di sini exit ini nanti judulnya, jadi pas di run ada tulisan exitnya jadi judul, terus tulisannya Anda yakin tutup program ini, terus nanti tulisan yes dan no. If tutup sama dengan message box result.yes dan end. Kemudian untuk tool stripnya itu ada simbol tambah. Simbol tambah itu untuk kelompok .show, jadi nanti dia akan memunculkan form nama kelompok. Terus itu untuk yang simpan itu codingnya dim kotak underscore dialog as save file dialog sama dengan new save file dialog. Kotak underscore dialog dot filter sama dengan file text, jadi text ini bentuk filenya. Kotak underscore dialog dot show dialog my dot computer dot file system dot write all text tanda petik 2, dan kotak underscore dialog dot file name dan tanda petik koma pelurus dot text, false. Terus untuk simbol X ini codingnya, jadi nanti sama form itu .close. Jadi pas sudah dimunculkan formnya, buat di-close-kannya nanti dipencet simbol X ini. Terus selanjutnya kita ke coding nama kelompok dulu. Ini desainnya. Di desainnya ini ada 7 label. Untuk kelompok 1 nama, program, sama dosen pengampu dan tahun. Kemudian di sini pakai satu tool strip, yaitu simbol kembali. Ini codingnya yaitu me.close. Jadi nanti form ini akan menutup dirinya sendiri. Jadi dia cuma menutup formnya, tidak menutup form yang lain juga. Kemudian yang kedua yaitu kita ke jenis sudut lancip. Di sini kita pakai satu label, satu button.
Nah, di sini formnya kita tuh pakai start position center screen, control boxnya itu false, dan teksnya itu dihilangkan, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian untuk labelnya itu teksnya juga dihilangkan, jadi codingnya yaitu dim create graphics as underscore system.drawing.graphics dim create pen nya 2 as underscore new system.drawing.pen color.blue, 2. Jadi nanti warnanya tuh warna biru dengan ukuran garisnya itu 2, jadi itu lebih tebal. Dim create pen as underscore new system.drawing.pen color red, 2. Jadi nanti warna garisnya itu merah. Terus untuk buttonnya itu kodenya yaitu dim x1 as integer sama dengan 20, dim x2 as integer sama dengan 180, dim x3 as integer sama dengan 180, dim x4 as integer sama dengan 180. Di sini peran x1, x2, x3, x4-nya itu yaitu sebagai xy, xy, xy. Jadi xy, xy, x1, y1, x2, y2. Jadi untuk coding ini dia itu membentuk garis horizontal. Dengan create graphics sama dengan me.create graphics, create graphics draw line create pen, x1, x2, x3, x4. Create pen ini berarti dia nanti warna biru. Kemudian yang kedua yaitu dim x5 as integer sama dengan 20, dim x6 as integer sama dengan 180, dim x7 as integer sama dengan 180, dim x8 as integer sama dengan 20. Jadi ini nanti membentuk vertikal. Terus kode selanjutnya yaitu dim x5 as integer sama dengan 20, dim x6 as integer sama dengan 180, dim x7 as integer sama dengan 180, dim x8 as integer sama dengan 20. Jadi nanti ini garisnya membentuk vertikal. Terus create graphics sama dengan me.create graphics, create graphics draw line create pen, x5, x6, x7, x8. Jadi nanti create pen ini berarti dia warna merah. Terus untuk labelnya dot text sama dengan 45 derajat. Jadi nanti pas buttonnya dipencet muncul label dot textnya itu sama dengan 45 derajat. Terus kemudian kita ke sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu aturannya sama yang tadi formnya, control boxnya itu false, terus nggak ada teks, terus posisi formnya itu center screen. Kemudian di sini labelnya itu nggak pakai teks. Terus untuk codingnya itu sama seperti yang tadi, dim create graphics as underscore system drawing graphics dim create pen. Kemudian di buttonnya ada tulisan dim x1 as integer, seperti yang tadi. Cuman untuk yang ini itu nanti membentuk garis lurus sama ini garis mereng. Kemudian selanjutnya yaitu sudut tumpul, itu aturan formnya sama kayak yang sebelumnya. Kemudian di sini labelnya juga teksnya hilang, codingnya itu sama seperti ini. Untuk yang dim x1 as integer ini 100, dim x2 as integer sama dengan 180. Jadi nanti ini bentuknya itu silang, dan ini bentuknya itu lurus, membentuk sudut tumpul. Dan kemudian ada label 1 dot text sama dengan 110 derajat. Terus selanjutnya yaitu jenis sudut tempat, yaitu sudut lurus. Nah di sini sudut lurus itu pakai satu label juga, aturannya juga aturan formnya sama yang sebelumnya, control boxnya itu false, nggak ada teks, dan posisi formnya itu center screen. Terus codingnya cuma pakai satu coding karena pelurus itu cuma garis horizontal. Terus di sini dim x1 as integer sama dengan 20, dim x2 as integer sama dengan 180, dim x3 as integer sama dengan 180, dim x4 as integer sama dengan 180. Terus kemudian kita ke definisi. Di definisi
itu ada pelurus. Untuk formnya sama seperti sebelumnya lagi, dan labelnya juga sama, teksnya dihilangkan. Kemudian untuk coding itu sama seperti ini. Terus kemudian untuk yang penyiku itu sama juga, pakai satu label. Kemudian codingnya di sini itu pakai 3 karena yang pertama ini tuh coding untuk garis lurus, ini coding untuk garis vertikal, dan ini coding untuk garis dia merengnya, garis merengnya buat membentuk penyiku. Terus itu bertolak belakang kita pakai 4 label, teksnya dihapus. Kemudian untuk codingnya itu sama seperti tadi, cuma di sini label 1 teksnya kita kasih beta, label 2 teksnya kita kasih x, label 3 teksnya kita kasih alpha, label 4 teksnya dikasih gamma. Kemudian di teorema yaitu soalnya, nah di sini ada label 3 dan 4 button. Untuk pengaturan formnya sama seperti sebelumnya. Terus untuk codingnya yaitu pada button pertama itu kita pakai message box, 2 sudut yang penyikunya sama akan sama besarnya, message box style dot message box RTL reading, teorema 1.1. Terus untuk jawabannya itu nanti dia akan menunjukkan form jawabannya, jadi codingnya jawaban _nomor _1.show. Begitu juga untuk yang soal teorema 1.2, yaitu di sini hanya ada soalnya saja, dan untuk jawabannya dia nanti akan memunculkan formnya. Nah, jadi untuk jawaban nomor 1 itu kita pakai ini tuh pakai picture box dan button. Untuk pengaturan formnya sama seperti yang sebelumnya, control boxnya itu false, nggak ada teks, dan posisi formnya itu center screen. Untuk codingnya itu cuma ada di coding button, yaitu me.close. Jadi nanti form jawaban nomor 1 ini akan menutup diri sendiri saja, tidak menutup form yang lain. Sama juga dengan jawaban nomor 2, ini pakai picture box dan button dengan coding yang sama, yaitu me.close. Nah, kemudian kita run. Oke, ini kan tadi di sini ada simbol tambah, simbol simpan, dan simbol silang. Jadi kita ke simbol simpan dulu. Jadi di sini ada nama kelompok 1, nama anggota, ada program materi sudut, ada dosen pengampu, ada tahun. Kemudian kalau kita pencet ini, dia kembali. Terus ada file, di sini jenis sudut lancip. Kalau kita pencet buttonnya akan muncul gambar garisnya dengan sudut 45 derajat. Kalau kita X-kan itu hilang. Kemudian jenis sudut siku-siku dipencet bakal ada garisnya dan sudut 90 derajat. Kalau kita kasih X-kan itu hilang. Kemudian filenya ada sudut tumpul dengan sudut 110 derajat. Kemudian ada sudut pelurus dengan sudut 180 derajat. Selanjutnya ada definisi, yaitu ada pelurus. Selanjutnya definisi, ada pelurus. Kita pencet buttonnya, jadi ini pelurusnya dengan sudut 180 derajat. Kemudian ada penyiku dengan sudut 90 derajat. Kemudian ada bertolak belakang, jadi begini bertolak belakang, ada alpha, ada x, ada gamma, ada beta. Jadi A bertolak belakang dengan beta, x bertolak belakang dengan gamma.
Kemudian ada teorema. Jadi di sini soalnya tadi, kalau kita baca soal itu ada tulisannya tadi dilema 11 itu judulnya. Terus ada soal dua sudut yang penyikunya sama akan sama besarnya. Kita okekan, terus kita cari jawabannya. Itu muncul di kita misal ada dua sudut alfa dan beta. Kita kasih kembali, formnya ketutup. Terus kita pencet soal teorema 1.2. Ada soal sudut bertolak belakang sama besar. Oke, kita lihat jawabannya. Ini ada jawabannya, terus kita pencet kembali. Kita kelaskan formnya. Kemudian kita save. Ini kita tulis kita save. Terus itu save. Terus kita exit. Anda yakin untuk program ini? Yes. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.